Yang ketiga, dari fardhunya wudhu adalah membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Kedua tangan sampai kedua siku. Al-mirfaqon, mirfaq atau siku adalah rumal al-mani al-barizani, yaitu tulang yang tampak, yang tumbuh terletak antara sakit sama abud lengan bawah wal abud lengan atas. Tulang yang tampak antara lengan bawah dan lengan atas. Tapi kuliatin mirfaqon, setiap tangan ya ada mirfaqnya, ada sikunya. Wa yajib ghuslu juz'in minal abud. Nah, ini poin pentingnya. Tapi yang harus diperhatikan, wajib membasuh sebagian dari abud lengan atas. Wajib membasuh sebagian dari lengan atas. Kenapa? Karena lengan atas bukan termasuk anggota wudhu. Dia akan untuk memastikan dengan yakin, untuk memastikan min ghuslil yadi, tangan terbasuh kulliha secara keseluruhan. Tangan yang wajib dibasuh itu kena air secara keseluruhan. Biqaidati, karena ada kaidah yang mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna al-wajib, hal ibadah yang sifatnya wajib illa bihi, kecuali dengan melakukan sesuatu itu, maka sesuatu yang tadi itu yang asalnya tidak wajib menjadi wajib. Kenapa? Karena yang wajib tidak sempurna kecuali dengan melakukan sesuatu itu. Maksudnya gitu. Orang wudhu lepas monasi itu kan tidak mungkin. Seperti puasa itu dikatakan puasa ketika dari terbitnya fajar, ya kan? Tadi ada subuh, ya ada subuh itu tanda aja. Saya ini subuh, ada subuh jam 3:04 lebih 10, 3:04 lebih 15 lebih 10-an. Jadi kan ada jam 4 dia boleh. Oh berarti kalau aku sahur jam 4:05 oleh, dia tidak oleh. Itu kan ada jam 4. Azan itu syaratnya yang penting masuk waktu sholat. Jelas, yang penting masuk waktu sholat. Nah, kemudian puasa itu tengerangnya adalah fajar shodiq, dan fajar shodiq itu adalah waktu untuk masuk waktu sholat subuh. Masih adanya jam 4, tapi jam 4 kurang seperempat sudah fajar shodiq, jangan sholat subuh. Kalau sangat tadi azan boleh. Berarti kita mendahului azan, bukan mendahului azan, karena waktunya sudah masuk. Jelas. Jadi azan itu hanya untuk i'lam, informasi bahwa sekarang sudah tiba waktu pelaksanaan sholat. Berarti karena itu adalah informasi, nggak harus tepat waktu, lapor-lapor 5 menit, 10 menit, setengah jam boleh. Lanjutkan apa suluan? Sholat zuhur ada jam 2. Ya, nopo ini memang kan bingung mereka. Kenapa? Menyesuaikan orang sawah. Bahkan asar itu jam 4:30 itu ada sih. Ya kan? Bid'ah ini. Ya enggak. Yang bid'ah itu sagurungi ada, sagurungi waktu ini kemudian ada. Ngawur sini. Subuh atau maghrib jam 5:30 pas, misalnya 5:30 pas. Iki sing ada ngawur. Jam 5:45 dia ada. Malah ada orang buka puasa dengan informasi adanya yang salah. Pertanyaan ini, adanya kan nggak wajib dijawab yang pertama. Kalau ada unsur talakuk sengaja dosa dia ada. Kenapa? Dia sengaja untuk main-main dengan ibadah, dengan azan tadi itu. Tapi kalau dia sudah mengira-ngirakan, nggak tahu nih jam tangan nih atau jam masjid sing rusak, itu nggak jadi masalah.
Tapi kasihannya jadi korban. Siapa? Mereka yang puasa, mereka yang sholat. Puasanya sah, nggak sah. Bukan saya cuma ikut ada. Saya cuma ikut ada. Kenapa kok tidak sah? Karena antara perkiraan manusia, mukallaf, pulau mengira sudah masuk waktunya ada, itu harus sesuai dengan kenyataan. Itu baru ibadah sah. Tapi kalau nggak sesuai kenyataan, kan pulau mengira sudah masuk waktunya ada maghrib, ternyata bukan ada maghrib. Beda dengan nggak sengaja, beda dengan lupa. Paham ya? Lek lupa dengan zuhur, tangi kurung, mulai makanan di kulkas langsung dipanas di kulkas. Jadi kan lupa kalau dengan berstatus orang yang puasa. Gimana hukumnya? Nggak batal. Yang barusan nggak lupa, yang barusan sadar jelas dia makan. Cuman dia mengira sudah masuk waktunya maghrib. Jelas. Jadi harus diingat bahwa untuk ibadah perkiraan dzannul mukallaf, perkiraan kita, prediksi kita terkait waktunya sholat, waktunya buka, waktunya apapun, itu harus sesuai dengan kenyataan. Jelas ya? Kan tadi perlu ditanyai sama orang tadi. Sholat maghrib dari tahiyat kedua salam ya. Kedua salam. Akhirnya yang apa? Imam itu lanjut. Bukan apa Lanjut. Setelah itu Tahiyat akhir sujud sahwi. Tapi ada yang sujud sahwi, ada yang tidak. Yang tidak itu yang masalah. Kenapa yang tidak yang masalah? Nah, yang ada lima. Yang tidak itu yang batal. Yang salah kan imam. Yang salah imam lupa. Dia habis rakaat kedua, tahiyat awal, salam. Makmume gak salam, ngelipno subhanallah, nah kekakirin. Mari kan imam sujud sahwi, makmume gak belum sujud sahwi. Ini makmum mokong ini. Gimana? Gak sah sholatnya. Sholatnya makmumnya yang gak sah. Kan gak salah aku saya. Saya sujud sahwi. Batal ngomong. Enggak. Paham ya? Jadi sujud sahwi, kalau imam sujud maka makmum wajib sujud. Kalau imam tidak sujud, misal imam memang tidak sujud, kalau salam, makmum sunnah sujud, tidak wajib sunnah sujud. Kalau saya tanyakan, Wajib ya. Ngomong salam di rakaat kedua. Bukan upaya itu apakah jadi tingkat? iya. Standarnya orang awam sujud sahwi itu meninggalkan tahiyat awal kunut, ya kan? Sujud sahwi itu ada 4 sebab. Salah satunya meninggalkan sunnah atau sunnah kuat, namanya. Tapi di antara 4 sebab itu, nomor 2 salah satunya melakukan sesuatu yang kalau sengaja batal. Lah sengaja batal, salam sengaja, rakaat kedua dari salam. Sholatnya bukan sah, malah batal dia. Karena bukan waktunya salam, kalau sengaja batal. Tapi kalau nggak sengaja dilakukan, sholatnya nggak batal, cuma jadi sebab sunnah sujud sahwi. Paham ya? Atau pindah rukun bacaan, itu termasuk. Nakuru dan kauliin, memindah rukun bacaan. Yang rukun bacaan, rukun dalam ucap yang berupa ucapan apa? Fatihah. Dengan tahiyat atau lamun dengan. Pojok tahiyat, pojok Fatihah. Ya begini. Nah, sudah sahwi Anda. Kalau Anda posisinya sebagai imam, posisinya makmum tidak usah. Kenapa? Kesalahan makmum sudah ditanggung sama imam. Jadi makmum di sini tidur. Mari astagfirullah, iya kedua roda. Kan makmum ini, ya maka sahwi sudah. Tapi lagi imam sing model ngono, sudah sahwi. Cuma kasus ini masalah bagi makmum. Iya. Karena makmumnya kan, imam ini juga tahiyat awalnya normal, turut dia normal, pada itu gak musik aneh, kok malah sujud sahwi. Bahasa apa tadi?
siku tadi ya, siku tadi. Jadi dengan masya Allah terbitnya fajar, kita lepaskan kan nggak mungkin, di pasno nggak bisa, nggak mungkin, nggak ada yang bisa. Atau dengan wudhu, siku sampai ini, siku. Jadi kan garis spidol, kaweni, pakai nomor spidol. Jadi dengan wudhu, presisi, ngepres teman sampai garis bisa, nggak bisa. Sehingga kata beliau di sini wajib melebihkan sampai lengan atas. Dilebihkan sampai ini lah. Satu apa ini? 1 mili atau 2 mili. Dilebihkan 1 mili atau 1 senti atau 2 senti dilebihkan. Untuk apa tujuannya? Memastikan siku jenengan terbasuh dengan sempurna. Jelas ya? Lutut itu aurat apa enggak? Laki-laki. Orangnya laki-laki dari pusat sampai lutut. Pertanyaannya, lutut itu aurat apa bukan? Belum. Iya, bukan aurat. Belum. Udel bukan aurat. Dan terus, dan mungkin orang lutut pas jadi sorry udel. Jika tutup ini aurat pasti, jadi sorry udel tak bisa. Sehingga dengan wajib tutup separuh udel. Nah, terudel dengan ini diameter ini. Ini diameter ini. 2 cm lah, ya 1. Si kecil ini kalau 3 cm, kakek di bawah 3 cm. Udel ini harus ditutup di separuh untuk memastikan auratnya jelas ya. Lutut bukan aurat, tapi jadikan bal-balan kayak katok sing kepres di ndukure lutut bahaya. Pasti nanti ketika jenengan kena tibo, nah, itu kan pasti terbuka auratnya. Mari kita bergali, celana putus nutup aurat tidak bisa. Kenapa? Karena lepaskan lutut nggak mungkin, sehingga jenengan wajib tutup separuh, tutup untuk memastikan auratnya semuanya tertutup. Jelas ya? Jadi ini faedah bahwasanya nggak wajib dibasuh, tapi jadi wajib. Kenapa? Karena yang wajib dibasuh tidak sempurna kecuali dengan membasuh yang nggak wajib, sehingga yang nggak wajib itu berstatus menjadi wajib. Nomor 4 ar-rabi, nomor 3 mashu ba'din min basyaratil roksi au syahri, yaitu mengusap. Ini beda, membasuh mengusap beda, harus diteliti. Nek membasuh ngalir, nek mengusap teles. Jadi musab itu misal tangan saya masukkan air, tangan itu teles, nggak alir, teles. Tahu sampai itu sah, itu namanya mengusap, jelas ya. Tapi kalau dengan wajah diusap, teles tangannya, nggak sah. Kenapa? Wajah, tangan, kaki harus dibasuh. Tapi kalau rambut atau kepala, kulit kepala itu harus diusap, wajibnya. Jelas? Fayakfi walau ba'da sya'ratin, maka cukup mengusap meskipun sedikit dari rambut. Sedikit rambut diusap cukup. Ujungnya tok sah, ujungnya ini. Bukan tempat tubuhnya, ujungnya tok. Satu rambut sah, satu rambut. Kamu wudhu model apa ini? Wudhu. Karena Abu Yamani gitu. Kita ngomong orang itu lek kudu diacak-acakan, sholat itu si acak-acakan. Lek sholat diacak-acakan, ini nggak bakal bocor. Itu runtutan pasti itu. Sama dalam sebuah pelajaran dalam sebuah komunitas atau lembaga atau apapun. Kritik itu penting. Tapi orang yang selalu mencari kesalahan untuk dikorek, itu biasanya ciri-ciri dari orang yang satu kerjanya kurang, gak kerja, cuma dia pasti kritik. Enggak. Itu bahaya. Bahaya kenapa? Karena jadi penyakit. Kalau misal dia dalam satu ustaz di pondok, di siriki,
Jadi ngeritik, mungkin ikut kita dia mesti punya kelemahan bukan kritik saja. Ketokannya api, kritiknya membangun ketokannya. Tapi ketika dia sudah mulai sering ngomongin kekurangan-kekurangan, kita ini modelan Mustaqim, siji biasanya sering biasanya, nggak masuk biasanya. Kamu izin pulang acara biasanya. Kenapa? Itu runtutan itu nanti. Ujung-ujungnya nanti apa? Kalau dia ada di satu forum, satu lembaga, dia pasti keluar dari kumpulan tadi. Jadi di lembaga apapun, di tahmil, lembaga apapun, mungkin di partai juga sama. Tapi kalau nggak paham, intinya kita butuh kritik, tapi bukan orang yang suka mencari kesalahan. Beda antara kritik dan mencari kesalahan. Paham gitu? Lalu bulan ini dapat cerita dari beberapa orang di lembaga luar yang mereka mempermasalahkan satu kejadian. Ngomong dibully, ustaznya ngomong dibully, ustaz ustaznya ngomong di belakang. Nah, kalau dapat cerita, mari saya tanya, ini sifat ustaz atau ustaznya yang kritik gimana? Indisipliner, ya. Tidak disiplin. Pantas orang. Lo nggak disiplin kerjaan sih ngomong ini. Ujung-ujungnya apa? Putus. Santri kalau santri. Kalau kan kebetulan di Madin bukan di pondok. Maksudnya nggak punya pondok. Setahu sih Madin. Kalau santri baru izin ikut, izin les, izin pernah, izin acara keluarga, izin terus ini antara tanggal merah di tanggal apa makanya tanggal merah ini memerahkan diri dia. Ini alamat kedua ini alamat kamu gak sampai lulus pedot. Bukan izin itu dilarang, enggak. Tapi gampang mau izin itu tanda dia gak niat, itu aja sudah. Jadi ada kesimpulan dari itu semuanya. Oh, nah, nanti ketika ada teguran, kita tegur misal tegur ke siapa, tegur ke walinya atau ke siapa, karena sering izin, nanti responnya kurang baik. Apa yang bikin responnya kurang baik? Karena sering izin. Merasa tersinggung, aku izin, tapi kalau kita masalahkan. Tapi yang nggak pernah izin atau jarang izin, ketika dengar ojo gampang izin, ojo gampang ini, dia terima yang lain. Wih, izin tak pikir aja ini pendidikan aku itu penting. Ya pada izin, dia nggak oleh. Menerimanya enak. Kenapa? Jarang izin. Dia insya dia sadar bahwasanya masih izinnya jarang, cuma dia ngambil satu kesimpulan, aku butuh duit api mana sebagai wali. Tapi ketika satu izin. Kalau yang kono, aja sampai kapan izin ya? Menurut bukan, atau kiri berubah. Kalau dia nggak berubah dari dirinya sendiri, nggak bakal berubah. Jadi kalau dalam pertemanan itu bahasa toksik itu apa sih? Kayak kenal gitu. Ya, itu harus dilawan. Artinya kalau kita yang merasa aku di kumpulan itu, aku diri merasa itu juga. Atau kita mungkin tanya sama orang dekat kita, menurut itu nggak mau diri. Kita di kumpulan ini, kita dikritisi. Terima kasih. Berarti kita memang ditegur sama Allah melalui orang-orang tadi atau dari diri kita supaya kita bisa berbenah untuk kumpulan kita tadi itu. Emang kalau kita satu komunitas, kita satu kumpulan, jangan sampai jadi orang sih boleh goro-goro itu. Karena orang di stiker WA, nah itu tukang goro-goro, bukan gara-gara ya kan ya. Jadi kan bodoh kan. Nah ini kalau cerita ini bukan apa tapi tadi bahwa awal dewi ini mengkritisi sesuatu, cuma kalau lebihnya mengkritisi berarti ada kesalahan dalam pola pikir dan sikap kita. Apresiasi itu penting. Makanya dikatakan dalam satu kitab termasuk maksiatnya mulut, nukrahul jamil. Kita mengingkari sesuatu yang patutnya diapresiasi. Patutnya ini dipuji, hasilnya api, tapi kita lebih delok sisi negatifnya. Itu termasuk maksiatnya mulut. Paham ya?
Jadi membasuh ini tadi pulau nyambung ke ucapannya dia Maliki runtutan tadi ya. Tadi lek untuk elek otomatis sholatnya elek. Lek sholatnya elek otomatis gak bakal wiritan. Lek gak bakal wiritan hampir 100% gak bakal sholat sunnah dijamin. Hampir 100%. Lek hampir 100% gak sholat sunnah rawatib ini kemudian dia kita hampir 100% gak tahajud walau witir walau duha. Kembalikan itu kepada diri kita, bukan untuk orang lain. Coba gitu loh. Iya. Kalau doa itu yang berat, tahajud itu rumah. Bahkan lebih parahnya lagi di Ramadan nggak tahajud itu paling parah ini. Kon sahur lapohai, mari sahur dulu. Nah, kalau kita ulap ini kita boleh ilmu, kita belajar ilmu. Mari sahur dulu, sahur sahur nggak sholat, naik. Meskipun itu dikatakan sunnah, tapi itu jadi sisi negatif kita. Arek terpelajar dengan arek gak belajar harus ada identitasnya. Kalau orang nyantri belajar ilmu, berarti tahajud ketika ada kesempatan di Ramadan wajib tahajud. Jelas ya? Jadi coba dipikir awal jadi ini sholatnya api atau enggak, sunnahnya lampu atau enggak. Kalau sunnahnya nggak jalan, dicek lagi runtutannya tadi. Ujung-ujungnya sumbernya dari wudhu yang selalu tidak sempurna. Kalau wudhu sempurna, kapan lagi di masjid, tidak apa-apa. Kalau di dalam uang kan, lewat wudhu cek-cekan lah izin lah. Mari ngentut, mari kena wudhu. Ini kumpulannya uang, mari kena cepet-cepetan. Lihatnya oleh basuh tangan, itu wis mari. Padahal baru, ini kan izin dari yang pinter, sehingga dia mau nggak mau harus menyempurnakan tidak apa-apa. Itu namanya al-bi'ah, lingkungan kumpulan sing api mendukung dia jadi baik. Sering-sering kita kumpul di situ supaya berubah sifat kita. Dibilang dalam satu kitab itu al-fuhush, al-kalam al-badi atau al-kalam al-fahis filosofi bahasanya. Ucapan kotor, kalau bahasa kita misu. Itu salah satu yang paling kuat sebab misu itu apa? Lingkungan. Bukan dia tidak belajar. Dia belajar, dia santri, bisa di pondok, bisa di masjid. Tapi kalau saya misu, kita perhatikan lingkungannya seperti apa ini. Gak mungkin tidak. Jadi lingkungan di masyarakat kita ya untuk saat ini memprihatinkan memang untuk anak-anak kita ya, anak yang mereka masih kecil yang butuh mendengarkan sinapi itu butuh perhatian khusus dari orang tua. Nah, pulau-pulau berdidik perbahasannya kemarin PPI kemarin meluluskan Sabtu kemarin di sini ada lulusan LAD, cuma masa kurang kecil, masa kurang besarnya nanti digabung jadi satu. Itu anak tiga yang lulus di bawah umur, di bawah 5 tahun, di bawah 5 tahun lulus DPG. Balik itu kan kulo sambutan, kulo jelaskan. Sebenarnya ada pertanyaan dari wali santri. Ini anak lulus TPI kan ada yang bisa ngaji kan tidak sih gitu lah. Bisa ngaji apa tidak sih? Ini berbeda dengan dulu. Zaman Mas Adi, zaman Sony, beda sama saya. Kenapa? Orang itu jangan kemudian ketika jenengan melihat ada anak lulus qiraat di usia 5 tahun, bawah 5 tahun. Mana berarti bayangan ini mau lancar ini. Enggak, jangankan Quran, omongan sehari-hari antara dia sama orang tuanya, kayak lapor sih, ngomongnya kayak ketos ya. Loh, tapi kenapa kok bisa diluluskan? Standarnya beda dengan orang dewasa. Standar anak TK ambil anak SD beda usianya. SD ambil SMP beda, sehingga jangan katakan kemudian anak ini gak lulus hanya karena dia nggak bisa ngaji menurut standar orang dewasa. Tidak seperti itu. Mereka dipromosi qiraat di Indonesia. Mereka punya standar sendiri bahwa yang di bawah 5 tahun itu memang betul-betul dimaksimalkan
untuk bisa lulus dengan tujuan apa? Kalau mereka lulus dini, mereka nanti ngaji 60 juz dalam 1,5 tahun, itu hasilnya lancar teman-teman. Lek ditemui bareng-bareng, lek dikawal bareng-bareng. Kalau kalian contoh apa lagi? Untuk orang-orang yang mungkin masih bertanya-tanya, umur sak miliki iso ponda, melbu ponda, nyakol ponda, anak yang itu, akhir ini, coba, nang bapak itu setel noda, bendino, Izin. apa lah ngefek, butuh apalnya ini sak joget, iso deh. Mari menurut kita yang kita diajarkan atau kita ingin meniru Nabi Muhammad melalui hadisnya, adibu auladakum, dua anak ini diajari 3 perkara, 3 hal. Salah satunya membaca Al-Quran. Kami katanya umur piro? Ya boleh SD, wis lawak sudah, selang SD itu selang. Karena saya itu SD hafal ngaji nih, awal ngaji loh, hafal nyanyi, hafal jadi artis. Sehingga usia kayak gini, jejelono itu rumah mungkin dia masih nggak ngomong, tapi kupingnya merekam. Halimah itu sampaikan itu beraksi toh. Inilah hak wa inna Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kayak ini tapi taruh mau perang. Saya ngerekam, nggak ada pengajaran itu nggak ada, karena gurunya baca setiap akan ajar. Macam Quran, ya ayat kafirun, betul, betul itu. Terus gimana? Itu kan terekam. Mereka lu ngomong, gagal lagi Halimah ini. Umur piro lagi. Terus biarkan, seiring berjalannya waktu, Allah insya Allah ngerti masing-masing dengan niatan orang tua dan guru yang niatin anak pintar ngaji. Oh lebih cepat itu sudah. Akhirnya saben kali turu request Halimah mesti delok kori kecil. Kori cilik itu kan ono kan di luar negeri yang Indonesia yang juara itu yang arek umum kok jadi apa? Lomba di Iran itu, kira-kira tilawah. Jelas itu. Ini anak aja dengan umur 2 tahun untuk berpikir hati. Kok gitu? Gak ada masalah. Artinya dan dengan lebih cocok dalam seputar kaji umur 7. Masing-masing dari kita punya pilihan. Dan pilihan kita jangan sampai membuat kita menyesal. Artinya kita akan menyesal ketika kita melihat anak kita yang umur 7 tahun kayak iso ngaji, tapi kontrolnya 7 tahun terus iso pintar ngaji. Karena ada penyesalan di situ. Tapi penyesalan itu hanya berlaku bagi mereka seorang bapak sing ingin dulu anaknya iso ngaji. Bapak ibu sing modelan kayak ngurus ngaji, masih tonggone umur 7 tahun hafal Quran ulang-ulang, ya gak bakal termotivasi deh. Biasa. Paling terjadi nganggur, nah pikiran itu masih. Oh, mau aja. Ya, Ini ada. Wasyartu syarat rambut alladzi yasihul mashu alaihi, yang sah untuk diusap. Kan mengusap rambut atau mengusap kulit kepala. Sekarang kalau rambut mana yang sah itu? Allah yahruja bil maddi an haddir ra's. Rambut itu tidak keluar ketika ditarik bil maddi, ketika ditarik an haddir ra's dari batas kepala. Rambut itu mau seperti ini. Ciri-ciri apa itu? Ciri-ciri apa itu? Saya tahu ya itu. Saya itu. Ini ada dia. Itu rambut saya itu. Itu masih batas kepala itu kan ini. Kenapa? Kan kepalanya kan di sini, Pak. Paham ya? Kepala sampai sini. Nah, ini masih kalau masih di sini, batas kepala masih sah untuk diusap. Tapi dari sisi jatuhnya, tahu sisi jatuhnya aja dengan rambut itu langsung bodi kan ini. Nggak rapi ini, nggak ngarep ini. Nah, saya kira rambut bodi, bawahnya sak pundak. Ini lah ditarik mendukur, di situ tuh ini sih kan. Paham nggak? Kalau rambutnya kan ke bawah, sepundak sudah. Tapi kalau rambut belakang saya tarik ke depan, itu masih sampai batas kepala. Pertanyaannya, sah nggak kita ngusap
rambut yang model tadi Jawa tidak sah. Loh, kan tadi rambutnya nggak boleh keluar dari batas kepala. Ini kan masih batas kepala sampai ditarik ngarep. Dari sisi turunnya rambut. Rambut punya sisi turunnya. Sing samping ya samping, sing mburi ya mburi, sing ngarep ya ngarep. Paham? Jadi sesuai ketika ditarik sampai mana. Kalau masih sampai batas kepala, berarti rambut itu sah untuk diusap. Jelas ya? Min jihati nusulihi, dari sisi turunnya rambut. Rambutnya awet atau biasa ya? Kulit kepala sah. Rambut orang tua almarhum ibu sholat. Nggak sah lagi rambut. Mahar zakat nggak sah. Masuk konsideran. Nggak butuh rambut. Cuma kalau kita milih ngusap rambut, maka rambutnya jangan sampai keluar dari batas saja. Kemudian al-khamis yang kelima, waslur rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Al-ka'bani, apa ka'bani? Kumarahumani al-barizani, tulang yang nampak bainal qadami wasa, antara kaki bawah dan betis, antara kaki dan betis. Jadi pergelangannya engseling, punya itu pakai mata kaki. Wafikul ini jadi ka'bani, setiap kaki itu ada dua mata kaki, setiap kaki ada dua mata kaki, sisi bagian dalam, bagian luar. Wayajibu ghuslu juz'in minas saqi, tapi kembali ke tadi, wajib membasuh sebagian dari betis lihat akad untuk memastikan min ghuslir rijli, kaki terbasuh kulliha semuanya. Di kami tadi karena ada kaidah yang mengatakan maka yang wajib dilakukan bahwa wajib pada yang di atas tadi. Enggak wajib, cuma yang wajib nggak sempurna kecuali melakukan yang nggak wajib, maka melakukannya menjadi hukum wajib. As-sadis yang terakhir, at-tartib berurutan, urut, mulai basuh wajah, basuh tangan, ngusap rambut, basuh kaki, selesai tertib. Tadi malam kalau waktu ngajar di Mertua itu ada syaratnya wudhu. Di sini kalau ada syarat wudhu, ada syaratnya wudhu. Ada syaratnya wudhu ini. Di antara syarat wudhu itu adalah tidak boleh meyakini syarat wudhu, antaranya tidak boleh meyakini yang wajib diyakini sunnah. Itu nggak boleh. Wajib, tapi kita meyakini sunnah masih belum dilakukan, tidak sah untuk kita. Misal, saya meyakini basuh tangan adalah sunnah, tapi ketika saya wudhu, saya basuh tangan. Gimana wudhunya selama ini? Tidak sah. Alasannya kenapa? Karena Anda meyakini bahwasanya basuh tangan itu sunnah. Jelas. Tapi untuk di Indonesia, insya Allah kayak gini tidak ada. Justru Indonesia melebihkan kewajiban wudhu satu. Fardunya wudhu kan ada 6, tapi ditambah untuk Indonesia dia kuping. Ya kan? Jadi meyakini yang sudah adalah wajib. Kalau gitu gimana? Boleh, sangat boleh. Bahkan itu berlakukan untuk sholat sunnah lah itu. Qobliyah ba'diyah yakini kalau itu wajib. Enak jadi kan langsung sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Duha yakini kalau itu wajib. Meskipun bagi Nabi Muhammad wajib, duha wajib, tahajud wajib, bagi umatnya itu sunnah. Cuma umatnya kemelite rasanya. Kepinginnya sunnah ini kajian Nabi urusan rakbit kalau lebih sedikit ngono, kan itu sing wajib model musyawarah, model tahajud, model kan kerepotan masih. Enak. Ya bahasa lebih luas jiwa dari soal siji itu berlaku. Pokoknya ini ditambahi. Di antara Rasul ini alasan penting wajib ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawaddoa murattaban, murattiban. Beliau wudhu dengan cara menertibkan urutan tadi. Bapak Imam Syafi'i, ini kaitannya sama ayat sebenarnya. Imam Syafi'i mengatakan
Innallaha, sesungguhnya Allah, dzakarul mamsuha, menyebutkan anggota yang diusap. Bainal mawsulaini. Oke. Antara dua yang sunnah untuk yang dibasuh. Paham nggak? Maksudnya gini. Kalau jenengan baca ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati, ada di sini ada. Fagsilu wujuhakum. Ya wahai orang-orang beriman, kalau kamu mau sholat, maka fagsilu wujuhakum, baca dibasuh. Wa aydiyakum, tangan dibasuh. Ila marafiq, sampai siku. Wamsahu biruusikum, wamsahu biruusikum, dan rambut diusap. Wa arjulakum, bukan wa arjulikum, tapi wa arjulakum. Mari musab rambut, kembali ke membasuh kaki. Nah, kata Imam Syafi'i, kenapa kok Allah ngasih istilahnya membasuh dua, membasuh wajah, membasuh tangan, musab rambut, baru kemudian basuh kaki? Itu menunjukkan wajib tertib. Paham tak? Andai kan ada wajib tertib, Allah langsung menyebutkan basuh wajah, basuh tangan, basuh kaki, kemudian mengusap. Itu kan lebih simpel secara bahasa. Paham maksudnya? Kita itu kalau pakai bahasa, itu kan lebih enak kita simpelkan. Jadi kan misal betul, Sonik datang, Fitri datang, Mas Aki datang, Kaki Hamid datang. Itu nggak simpel. Orang itu mesti lebih menyimpulkan aja langsung. Dia teko, Sonik, Fitri, Haji, Iki, langsung aja. Masa Iki datang, Iki datang, Iki datang. Kadang orang tetap memakai kalimat ini datang, ini datang, ini datang. Kenapa? Kau ingin memastikan supaya Anda nggak tanya nanti ini loh tak kasih kalimat ini datang. Tujuannya di situ. Allah pun sama mengatakan pertama membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap rambut, kemudian membasuh kaki. Jadi di antara dua basuhan itu Allah menaruh mengusap rambut, sehingga dari sini diambil kesimpulan bahwasanya wudhu itu wajib tertib. Paham ya? Iya, dalam bahasa pembahasan ulama dalam hal ini asik sebenarnya. Makanya karena memang tertib itu tidak ada, dalil tertib itu tidak ada sebenarnya. Cuma Imam Syafi'i ngambil pengambilan tertib dari mana? Dari firman Allah ini. Dan juga Imam Syafi'i ngambil iddahu bima bada'allahu bihi. Hadis Nabi Muhammad, mulailah dari yang Allah sebutkan. Ketika sahabat tanya Nabi, kita itu sa'i itu kan muter dari Safa sama Marwah 7 kali kan? Nah, kita mulainya dari mana? Safa dulu apa Marwah dulu? Kata Nabi Muhammad, kau mulai dari yang Allah sebutkan dulu. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Oh, berarti sa'i itu dari Safa ke Marwah. Sehingga ketika Imam Nabi Muhammad mengatakan dimulai dari yang Allah sebutkan dulu, berarti ayat tadi menunjukkan tertib dalam wudhu adalah wajib. Kalau sering berusaha selama ini kita tertib kok nyaman, tenang aja, nggak usah serius itu. Ini cek ngerti, paham kan? Aja dia mau tuku sego goreng, ambil uang masak sego goreng itu beda. Nah sing tuku lah, sepenting mangan. Aku wali bayar kan nggak usah ngomong, ini bumbunya tak ini sego tak ini takarannya nggak usah. Kita nggak mau tahu gitu kan. Tapi bagi ulama itu penting untuk dibahas. Masalah ada satu pertanyaan. Tertib wajib dikuli wudhu, setiap wudhu wajib kecuali dalam satu masalah nggak wajib tertib. Sama dia apa itu? Tidak dua masa filma. Kalau wudhu sambil seluruh menyelam. Walau lahdotan, meskipun sebentar, wanawal wudhu'a, dia niat wudhu, wawapun wabis, dalam posisi menyelam. Sakapa wujud tertib, maka kewajiban tertib dalam wudhu itu gugur. Dengan renang, tengah-tengah renang, seluruh dengan aku niat wudhu. Gimana hukumnya? Sah. Itu kan nggak tertib. Kapan basuh wajah, kapan basuh tangan? Nggak apa-apa. Khusus dalam masalah mandi atau berenang sambil menyelam. Paham sih?
Tolong berikan ini di Alfa apa? Preskar yang merah, ya. Di Alfa nanti itu. Aja nang toko biasa. Soalnya ini nang mau dia palsu. Jadi ada yang aku cukup balik beberapa toko. Toko nang kemarin saya itu apa? Ada apa deh? Kontak bang. Apa? Kalau Butuh pas hujan. Terus Sinematik lah. Sinematik. di slow motion kan. Saya kira banyak di pelaku. Sama, butuh pas hujan. Sebetulnya bonus. Kalau dia wajar saja dia wajar. Telaskan yakin tangan. Kalian urut nggak bisa. Harus seperti seperti ada. membasuh Sehingga wajib itu nyelam, nyelam, nyelam sambil lihat wudhu. Ada lagi? Apa Ben? Coba bingung. Memandang masa depan tuh. Nah, kita bilang. Hah? Lali kan ini aneh. Tapi mungkin lain. Kayak lagi kasmaran sampai lagi. Pernah tadi ternyata kelas ini. Di bawah tuh ada kan. The best. Dikosor, untuk dikosor. Mari wajah langsung sedikit. Habis basuh wajah, lali langsung sedikit. Apa wajib ulangi wajahnya wajib? Kenapa? Yang nggak sah itu yang melanggar urutan tertib, sehingga hanya kembali kepada urutan yang ada. Berarti basuh tangan, basuh tangan saja. Tapi ini masalahnya sunnah wudhu, mari menurut sunnah wudhu, mari siwakan, mari basuh tangan, mari bismillah, mari umur, mari kata ini basuh wajah, bro. Ya apa ini? Langsung wudhu apa sunnah lagi? Kenapa kok sunnah lagi? Ya berarti Anda kalau nggak melakukan sunnah, nggak ulangi sunnah, berarti wudhu Anda sekarang ini wudhu tanpa melakukan sunnah. Paham ya? Jadi yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan sunnahnya wudhu. Artinya tetap harus kurang dari waktu. Kalau sholat kita ada sholat. Sholat ibadah mustaqilah sendiri niatnya. Ya wudhu kan jadi satu niatnya. Maksudnya kalau sholat itu dengan sholat sunnah qobliyah. Mari qobliyah salam bro. Betul. Kaki sholat zuhur. Apakah mengulangi apa? Qobliyahnya? Karena baru saja. Tidak. Dia langsung sholat zuhur. Ya, apa? Kak paham bahasanya. Jadi yang kita ngambil air itu kami terus ini bakso rusak. Bakso kan ngalir kan ini. Kalau ini kan Beda kelas, beda kelas. Kalau di kayaknya airnya ini nggak rata ke kulit semua.
kan diratakan dan merusak makanya harus dituturkan kan ini enggak dirusak akhirnya biasanya kan gitu. biar Sing penting harungan ini sing ngalir sekarang banyu nih paham nggak? Banyu di gini seret kan kayak ngepel itu di gini yang dengan kon makan ring ini merusak bakso bukan merusak. Jadi ada aliran air meskipun sedikit ada yang dialirkan dan rusak kayak kembali ini kan lesi kan gosok-gosok itu rusak itu kayak gimana gitu kayak terus ada lagi kan putu pakai segelas air habis rumah katanya kalau cukup itu ya air dengan sedikit halus ya tadi bebas kayak tadi memang bukan ngalir itu referensinya kita hampir roncok wis ini akan ubah diri dimangane kena parfumnya wudu itu sunnahnya tidak kurang dari 1 mud. 1 mud wudu sunnahnya tidak kurang dari 1 mud. Mandi sunnahnya tidak kurang dari 1 sok. Kalau nggak salah 1 mud itu kalau 1 sok itu 700. Ya. Kalau pakai kilo, kalau pakai kilo, zakat itu 4 mud. 4 mud itu 7,5, 1 mudnya itu 7,5 gram, 7,5 gram. Berarti kalau 4 mud 3 kilo, makanya kan ya kan 1,5, 1,5 7,5 kali 4, berarti kan 3 kilo kan gitu ya. Berarti 1 mud berapa liter? Berapa liter? 600 sampai 750 mili. Berarti sak botol tanggung. Bukannya kecil, bukannya gelas, tapi yang tanggung. Kalau kita ambil wudhu pakai yang gelas boleh. Pertanyaannya kalau bolehnya boleh, cuma nggak sunnah. Kenapa? Ada nggak orang bisa sempurna di situ. Makanya Nabi mengatakan sunnahnya wudhu itu nggak kurang dari 1 mud. Sunnahnya mandi nggak kurang dari 1 sok. 1 sok itu berapa? Sok itu dari zakat. Zakatnya 1 sok air berapa liter? 275 sampai 315 atau 3 liter. Mandi 3 liter. Berarti gaya 1 liter dalwa yang dua apa namanya? motor besar. Santri kan. Oh, poci, 1 botol poci. Ada bukan ini. Iya, kan? Udah ada belum. Iya. Hiru membersihkan ibunya itu masuk sunat. Sebelum itu bersihkan ibu. Kan di sedot dulu, lalu keluarkan. Itu masuk sunat ya. Sunat ya. Kalau bulan puasa itu kan khawatir masuk. Perbedaannya, lek wudu kalau nggak puasa nyedot irung, iya. Nyedot banyu di irung ambil kumur itu sunnah mubalaghah, sunnah itu sampai nemen. Itu kalau nggak puasa. Tapi kalau puasa cukupnya. Misal akhirnya keselak misal, akhirnya kan lebu. Hukumnya batal, nggak batal. Kenapa? Karena sudah sesuai dengan sunnah. Tapi lek kosong di nemen kelepon nggak sengaja, halal juga. Kenapa? Karena itu masuk bab makruh. Jadi kaidahnya yang makruh dalam puasa kalau dilakukan kemudian berlebihan melampaui batas, maka hukumnya adalah membatalkan puasa.
berarti itu sudah Ini Saya bilang betul. umur paket networking Pak membatalkan. Wih, Iklan. Ke Mas Sisi, ada niatnya rumah kasih rumah. Ke Mas Sisi. Kasih nomor. Kasih nomor. Bismillahirrahmanirrahim. Ada al-bulugat khamsun wa suruj laha khamsun, kata Imam, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kegelapan hati, kegelapan hidup, susah urip, itu sebabnya 5. Tapi gelapnya bisa jadi terang. Akhirnya lebih enak, lebih agung, akhirnya terang. Itu dengan 5 perkara ini. 1, hubbud dunia zulmah, cinta terhadap duniawi itu adalah membuat gelap. Membuat gelap, ya namanya gelap kan kayak buta nabrak-nabrak gitu. Maka orang yang cinta dunia, kepincut, kesengsem, sudah kena sihir dunia, maka dengan cara apapun akan dia lakukan, meskipun haram, meskipun dia mendapatkan dunia. Wasuruj laha takwa, tapi menerangi, yang bisa menerangi tadi itu supaya dunianya manfaat, dunianya terarah. Gimana caranya? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu rasa takutnya yang dikedepankan, maka cinta dunia itu nanti akan mengecil. Bukan berarti orang nggak kerja, bukan dilarang nggak kerja. Sahabat itu ada yang kaya, cuman mereka nggak lupa bagaimana mereka mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Bukan Nabi itu kaya apa tidak kaya? Rasulullah itu hidup milih hidup miskin. Dan Rasulullah cinta dengan orang yang miskin. Oh berarti Rasulullah nggak cinta sama orang kaya? Bukan. Rasulullah lebih mencintai orang miskin. Lebih mencintai orang miskin. Bahkan lek wong miskin itu ngundang kanjeng Nabi luwih gatekno. Kanjeng Nabi itu apa? Beliau orang yang paling ganti, orang yang paling bisa membalas kebaikan orang lain. Tapi kalau sudah orang miskin yang ngasih, orang miskin yang undang, ganti ini tak kuat gitu. Itu kan kebalikan dari Sony, Virgi, Tito. ya. Si undang, siapa sih undang? Pak Fulan. Jelas ini aku awal ini guys. Makan ya. Tahu sudah. Pakai no anakku, berapa no? Ada kita. Kalau kita ada mahabbah, cinta, maka kita pasti akan mencintai sesuatu yang dilakukan orang yang dicintai. Itu pasti otomatis sudah. Kalau Sayyidina Umar itu mengatakan ketika mencium Hajar Aswad, wallahi innaka hajar la tadur wa la tanfa. Meniki waktu dan kamu gak ngasih manfaat, kamu gak ngasih bahaya. Karena Sayyidina Umar, kamu ini batu Hajar Aswad gak ngasih manfaat, gak ngasih bahaya.
walaula anni ra'aitu Rasulullahi qabbalaka ma qabbaltuka. Andai kata aku tidak melihat Nabi Muhammad nyium awakmu, aku Umar gak bakal ngambung awakmu. Cuman karena Nabi Muhammad mencium kamu, aku Umar bin Khattab juga mencium kamu karena bukti cinta kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku sing cinta melakukan yang dilakukan. Yang lebih dahsyat dari itu, yang lebih hebat dari itu, bahasa Sayyidina Abu Bakar ketika, kalau tidak salah, ketika beliau ada di Gua Tur, itu kan yang ngirim makanan, tiap hari ngirim makanan ke Gua Tur, naik ke Gua Tur, itu putrinya Sayyidina Abu Bakar yang bernama Asma Litumraini. Beliau punya 2 ikatan, jadi bawa makanan ada 2 ikat di bajunya tadi. Nah, ini Sayyidina Abu Bakar ketika bermalam tinggal dengan Nabi Muhammad 3 hari di Gua Tur, pertama kali beliau singgah, Rasulullah minum. Fasyariban Nabi warodi itu anak al-kamatun. Kalau tidak salah, Sayyidina Abu Bakar mengatakan fasyariban Rasulullah. Kanjeng Nabi itu minum, tapi sing loro suara aku. Iki bahasa bukan aku melok perbuatan, aku melok yang dilakukan, aku niru enggak. Tapi masuk dalam kategori hadis, kalau melihat orang senang dia ikut senang. Kalau melihat orang susah dia ikut susah. Itu alamat mukmin, tandanya mukmin. Kalau sesama saja bisa seperti itu, maka Sayyidina Abu Bakar cintanya anak Kanjeng Nabi sudah nggak bisa diukur, sehingga Kanjeng Nabi minum. Sayyidina Abu Bakar mengatakan Kanjeng Nabi yang minum, tapi sing warak aku, tapi sing lego aku. Itu kayak bahasa kita kepada anak. Ini kuasa besar, ngantuk lorong sana. Tapi kalau anak iso ngomong, ketika anak itu baru bisa ngomong, itu langsung keselik hilang, ngantuk hilang sembarang lah. Apa kan? Paham ya? Itu kan bahasa cinta. Aku kesel, aku ngantuk tambangi kerja. Isu buka warung sampai maghrib itu jangan kuliah dari suami. Tapi jam 1 bengi aku diajak makan boleh aku. Kenapa? Cinta seneng. Bodoh lanang. Saking senengi bisa sampai ngantuk keselik hilang. Kalau itu cinta antara makhluk dengan dunia, antara makhluk dengan makhluk, maka bagaimana antara makhluk dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga Rasulullah sama makhluknya, cuma beda kastanya, beda derajatnya. Jadi keheranan kita melihat orang-orang tadi itu kok bisa belani, kok bisa kayak gini. Seperti itulah keheranan kita di saat melihat orang-orang yang belani mati-matian, mengeluarkan harta mati-matian untuk perjuangan agama Islam. Jelas ya. Kalau bahasanya Hari Abdullah bin Alawi ada di kitab, beliau mengutip ucapannya ulama, ahlul laili fi laili, wong sing melek bengi, tangi jam 2, tangi jam 1, sampai subuh gak turu. Mereka yang malam hari itu bermunajat sama Allah, itu bisa merasa nikmat dibanding orang yang merasa nikmat dengan hobinya. Apa yang membuat kita cinta, yang membuat kita senang? Misal, hobi itu bal-balan. Wong wis bal-balan hilang loh. Sikil kena arwes dilanjut aja. Apa hobi niku berlayangan? Oh kabeh disikapi. Pagere wong sampai rusak. Gak perlu kan, tapi namanya cinta. Itu kan orang gak merasakan sakit. Maka mereka yang malam hari itu lebih merasa nikmat dibanding orang yang dengan hobinya tadi. Masalahnya satu, apa? Kita belum ada di level itu. Sehingga karena kita belum ada di level itu, kita hanya bisa kayak berkomentar, kok isu. Karena kita belum bisa merasakan. Ada yang pertama, jadi cinta dunia itu menggelapkan, tapi untuk meneranginya dimodali dengan takwa, supaya bukan cinta dunia, tapi dunia itu sesuai dengan fungsinya. Nomor 2 terakhir ada 5. Cuma tahu dulu selesai guru mendidik tani. Ulangan. Ada zulmah. Yang kedua itu adalah dosa itu menggelapkan. Dosa apapun sudah mau kecil mau besar,
Sebabnya apa? Meremehkan orang lain, menghina orang lain. Ini kurangi, aku gak mungkin. Promosi. Akhirnya muncul mah. Dosa itu menggelapkan hati. Tapi wasuruj lahu taubah. Ingin terang, bukan berarti pendosa itu nggak bisa menuju surga. Bisa, asalkan apa? Alat penerangnya, jalan penerangnya adalah kembali tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya banyak orang yang masuk surga bukan sekedar karena mereka beribadah yang banyak, tapi mereka menyesal di perbuatan dosa. Intinya kata kuncinya di sini. Modelan pulau jenengan, pokok ibadah lagi itu repot. Sehingga kata ulama 4 itu yang juga dikatakan sama Nabi Muhammad bin Nabi, 4 itu 4 waktu jangan sampai ditinggalkan. Yudrik mafat. Yudrik itu bisa menyusun sesuatu yang sudah terlewat. Ibaratnya ini. Contoh saiki orang konjoni sekolah usia atau umurnya sama. Umurnya 30 tahun, tapi usia 3. Iki orang arek sing sak pantaran 30 tahun. Sing tas nikah ra duwe tok. Sing iki wis S3 ya bojone pondok S3 wis duwe anak loro. Corone kan wis tapan. Nah, sing iki sing umur 30 tahun sing tas ra iki pikirannya kacau usan. Sekolah biar putus, lah kan seperti itu. Tapi dia pintar, dia punya skill, dia punya keahlian, dia pintar apa sih? Akhirnya dia itu mikir, aku pasti bisa nyusun suksesnya. Dengan getolnya dia, kemampuan dia, akhirnya dia bisa menyusun kebahagiaan temannya tadi. Meskipun dia telah secara sukses, tapi dia bisa menyusun, bahkan nggak menutup kemungkinan bisa melampaui. Kita sama, dosa banyak, waktu banyak terbuang. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan 4 ini, setidaknya waktu-waktu kita sing amburadul itu ditutupi, ditambahin 4 waktu ini sebelum subuh. Subuh jam 4 kurang 20 atau kurang 15. Berarti dengan tangi mentok jam 3:15, jam 3:20. Setengah jam sebelum subuh tangi. Lapor tahajud. Tangi doa HP. Ada gadget ya. Wah, kalau enggak, pulang masih, pulang lihat masih. Pulang suka bola. Jadi kadang bangun tidur itu kalau yang kejadian aku dulu berita ya. Arsenal pemenang Arsenal. Mari wes kaki dong nanti enggak apa-apa ditayangan masalahnya. Udah. Habis itu langsung sudah. Sholat gua. Nanti kalau ngantuk gimana? Turun nunggu aja. Ojo sholat tapi turu. Kata hajut itu jenenge. Aku tanya. Tapi ngomong apa? Sujudnya kan oleh aku. Yang kata hajut itu jenenge kan oleh niatin. Levelnya kita bukan seperti niat. Kita itu kadang kan kurung ucapan orang apa? Seperti ikhlas, seperti sholat. Kita ucapan saat temennya mau males sih nggak ingin berkembang. Itu orang males. Dan dia ngomong seperti ikhlas, itu dia memamerkan kemalasannya. Kan gak ngomong tak ngomong. Lah jadikan cerdas, jadikan berhasil. Misal penghasilanku dari Mas Haji, dari aku tulis penghasilanku 1 juta nih, 1 juta. Kita tunjukkan hasil 1 juta tiap bulan. Motivasi, membanggakan. Bahkan kita nggak membanggakan urusan dunia, tapi sebenarnya hal itu kan membuat orang lain termotivasi. Kan seperti itu. Ini enggak, itu loh gajiku. Ini loh, 1.000 bulan. Kok iso iki bangga 1.000 pakai modelan ngomong. Kok tadi itu sebenarnya ikhlas. Itu tadi dah. Modelan orang biji kan ngomong tadi. Dan itu sudah. Jadi kalau kita insaf kita bilang ya Allah, ya sih apa kurang. Akeh sing harus dibenahi, akeh sing harus diperbaiki. Kalau dengan cara seperti itu, insya Allah kita jadi orang yang lebih baik. Jadi merubah kata-kata tadi. Mudah-mudahan yang sedikit manfaat bisa dipakai.